Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardan Saputra dengan NIM 0071. Saya dari kelas Praktikum Struktur Data G. Di sini saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil dari tugas saya di modul 3 Stacks and Queue. Di sini ada 2 poin permasalahan, yaitu yang pertama implementasi stack. Di sini kita disuruh membuat program pembalik kata dengan memanfaatkan sifat default-nya, default dari stack, yang mana nanti kita balik katanya, misal bakso jadi oskap gitu. Nah, di sini disuruh membuat 3 kelas, yaitu kelas stack yang berfungsi untuk menyimpan setiap fungsi dari stack, konstruktor sama metode-metode operasi stack. Kemudian ada kelas pembalik, yaitu untuk membalikkan katanya. Kemudian kelas pembalik buat menampung main metodenya, oke. Kemudian kita harus memanfaatkan chart untuk mengecek string. Jadi karakter string itu dicek pakai chart. Misal bakso berarti dicek BAKSO itu pakai chart. Jadi satu persatu diambil itu pakai chart. Nah, kemudian ada poin tambahan di sini, yaitu apabila kita menggunakan inputan scanner, kita akan mendapatkan poin tambahan. Nah, di sini saya akan mencoba mengambil poin tambahan ini. Jadi kita langsung aja ke codingan. Kita ke kelas pembalik. Di sini kita ada yang pertama, kita langsung pertama ya. Kita membuat variabel input untuk menampung inputan dari scanner, ya kan? Kemudian kita membuat objek main-stack dari stack ini dengan max size 10. Kenapa kok dengan parameter 10? Nah, parameter 10 ini maksudnya untuk menampung ini di konstruktor stack, di kelas stack, ya kan? Parameter itu digunakan untuk menentukan max size-nya, jadi max size dari array-nya. Kemudian kita membuat objek balik dengan kelas pembalik itu, kan? Kemudian apabila kondisinya true, maka ngeluarin masukan kata. Nah, kita disuruh masukin kata. Nah, terus kita membuat variabel kata, variabel string, tipe data string, ya kan, untuk menampung nilai input tadi dari input keyboard, ya kan, ditampung ke input, kemudian diambil sama kata, variabel kata. Kemudian kita memanggil metode balik dari balik ini, ya kan, dari kelas pembalik dengan parameter kata myStack. Jadi kata yang udah kita ambil akan dimasukkan ke parameter, begitu juga myStack. myStack itu array-nya dimasukkan. Kemudian kita lihat di pembalik dimasukkan ke balik ini. Nah, di sini kita membuat variabel isi yang fungsinya untuk mengecek tiap katanya, tiap huruf, oke, tiap huruf dengan perulangan. Jadi misal di perulang ini fungsinya gini. Misal kita membuat kata bakso ya. Ini fungsinya untuk mengecek kata bakso dulu. Kata bakso diambil sama variabel isi, kemudian setelah dicek baru menggunakan metode push dari stack, ya kan, dengan parameter isi ini. Tadi misal B ya, B dulu ya, kita masukkan ke dalam. Nah, karena LIFO maka last in first out, last in first out, ya kan, last in ini first out. Nah, biar apa? Biar nanti keluarnya ini dulu O, baru ini S, K, A, B, jadi kebalik. Nah, ini fungsi dari variabel isi. Kemudian kita mengeluarkan ini, mengeluarkan ini bakso ya, oskap. Nah, yang dikeluarin itu kan yang udah dibalik lah, itu dikeluarin pakai metode get balik myStack. Jadi misal dari myStack kan dari 0 sampai 10, nah itu dicek dari get balik ini apa aja. Oh, ternyata di sini apabila nggak kosong, maka itu diambil stack pop. Jadi ini
yang tadi ini diambil, jadi ini diambil. Nah, pakai get balik tadi. Nah, yang diambil apa? Yang diambil itu semua yang ada di dalam situ, ya kan? Sesuai sama batas mestaknya. Nah, udah selesai. Misal kita membuat kata bakso, jadi soto jadi usto, gitu. Kemudian masuk ke nomor 2. Intinya di nomor 2 itu kita disuruh membuat queue, ya kan, implementasi queue, antrian, kan. Dengan berapa objek pada daftar antrian, ya seperti ini, intinya seperti ini. Ketika masuk, misal Andi masuk, Ahmad, Satria, Afrizal masuk ke antrian, nah itu keterangan seperti ini. Nah, kalau misal Sukron sama Mahmud, karena batasnya cuma 4, maka dianggap antrian udah penuh, masih penuh. Nah, jadi gak masuk. Nah, kalau dikeluarin jadi ini, si antriannya. Terus ini kalau keluar, ini si antriannya gini, gitu. Hasilnya harus gitu. Kemudian kita masuk ke ini ya, queue app, ke main kelasnya langsung. Jadi kita membuat objek the queue dengan kelas queue-nya, batasnya 4 untuk membatasi arraynya. Kemudian kita mengeluarkan beberapa mulai mengantri ini. Kemudian kita insertkan sesuai dengan yang ada di sini, ya kan? Ada 7 kalau 6, kalau nggak 6. Kemudian kita buatkan ini. Jadi di insert. Kita ambil insert. Nah, kita mengambil, ini tadi juga menentukan size-nya berapa. Kemudian kita mengeluarkan, kita memanggil method display, kemudian kita kasih jarak, kemudian mulai keluar antrian. Dan ketika empty, maka ketika nggak kosong, maka kalau kosong itu nanti ada tulisan kosong, ya kan, di pick-nya itu. Kemudian dikeluarin display. Nah, kalau enggak, maka cuma nampilin sama ini ngehapus baru nampilin. Nah, saya ingat ini saya masih error, belum sempat ganti, ya kan. Ini masih Andi, tapi intinya kayak gini. Intinya kalau masuk antrian udah kan, antrian masih penuh. Ini cuma salah di display, saya lupa ganti karena tadi tiba-tiba error waktu di detik-detik terakhir, karena nggak ada waktu, jadi saya langsung kumpulkan aja. Kemudian kalau udah kosong, maka ini tulisannya kosong semua, gitu. Nah, intinya gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, termasuk kesalahan dari codingan saya tadi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.